Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi at-tahirina ajmain. Ayyuhat tulab, qabla bidayati dars hayya naqra basmalah wa du'a ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Santri-santri, kita patutnya bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa kembali belajar ya, belajar apapun. Nah, kali ini kita itu akan belajar bahasa Arab. Kita akan belajar bahasa Arab. Karena nyatanya di luar sana, kalau kalian perhatikan itu sangat banyak dari saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan belajar. Contohnya di negara yang sedang berperang di sana, itu ketika akan belajar rasanya was-was, tidak tenang, tahu-tahu ada roket meluncur. Makanya kita yang masih diberi kemudahan dalam belajar, masih diberi fasilitas yang cukup dalam belajar, maka patutnya kita memanfaatkan hal itu dan tidak lupa mensyukurinya. Oke santri-santri, kita kali ini akan belajar yaitu fil maqshof ya, fil maqshof. Fil maqshof itu artinya di kantin. Kalian nanti bisa membukanya di halaman 69. Fil maqshof, di kantin. Maqshof itu artinya kantin. Fi itu di. Fi itu bisa diartikan di atau di dalam, tergantung dengan keadaan atau kondisinya. Fil maqshof, di kantin. Ad-darsus sabi, materi ketujuh. Ini kayaknya materi terakhir kita. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi ketujuh itu? Yang pertama, nantinya akan ada al-ibaratul jadidah. Ini biasa idiom baru atau kosakata baru. Kemudian ada al-hiwar, percakapan. Ya, tujuannya agar kita itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Kemudian tamrinat, latihan, ada al-qiraah, bacaan. Bacaan ya, kita disajikan sebuah teks bacaan. Kemudian ada at-taraqib, gramatikal atau tata bahasa, ada tamrinatnya lagi, latihan lagi. Nah, untuk at-taraqibnya kita itu akan membahas fi'lun mudhari plus fa'il dhamir plus maf'ul bih. Nah, nanti kita bahas. Apa saja al-ibaratul jadidah atau idiom atau kosakata baru yang ada di bab ini? Mari kita bahas. Jangan lupa kalian siapkan buku kalian dan juga alat tulis kalian. Kita terjemahkan dulu. Yang pertama itu ada maqshof ya, maqshof. Maqshof itu artinya kantin, sebagaimana judul kita. Maqshof. Judul kita kan fil maqshof, di kantin. Berarti maqshof atau maqshofun itu artinya kantin. Nah, kalau maqshofun ini merupakan kata benda ya, benda atau isim. Bahasa ini tandai dengan huruf i. Kalau i berarti kata benda atau isim. Nah, kemudian kosakata yang kedua ada idiom. Yang kedua itu ada yashtari. Yashtari itu artinya membeli. Nah, membeli itu kan merupakan sebuah pekerjaan. Makanya yashtari itu masuk ke dalam kalimat kata kerja atau dalam bahasa Arab disebut fi'il. Bahasa ini singkat dengan huruf v. Fi'il. Fi'il. Kita harus ingat-ingat pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3, kalimat isim, kata benda, kalimat fi'il, kata kerja, dan kalimat huruf ya, selain kata isim dan kata fi'il. Kemudian ini ada kosakata lagi yashrabu. Yashrabu. Yashrabu itu artinya minum. Minum, kalau minum berarti sebuah pekerjaan atau sebuah benda. Otomatis minum itu sebuah pekerjaan. Yashrabu itu minum, bahasa Arabnya berarti kata kerja. Kata kerja. Otomatis yashrabu ada kalah kalimat fi'il. Ya.
kalimat fi'il. Kemudian ada yakulu, ya. Ada yakulu. Yakulu itu artinya makan. Yakulu itu artinya makan. Berarti otomatis kalimat isim atau fi'il. Kalau isim itu kata benda, kalau fi'il itu kata kerja. Makan itu kan sebuah pekerjaan, maka ini termasuk kalimat fi'il. Kemudian ada es krim. Nah, es krim. Kalau es krim itu pekerjaan apa benda? Benda ya. Berarti kalimat isim. Es krim. Kemudian ada khubzun. Khubzun itu artinya roti. Roti kira-kira kalimat isim atau kalimat fi'il? Ya kalimat isim ya, kata benda roti. Nah, selain kalian bisa melihat dari segi artinya, bisa melihat dari segi bentuk kalimatnya. Kalau ada tanwinnya, zun itu kan khubzun, belakangnya tanwin domah. Kalimat yang ditanwin itu masuk kalimat isim atau kata benda. Itu kalau kalian belum tahu artinya, bisa dengan melihat kalimatnya saja. Kalau kalimatnya ada tanwinnya, berarti kalimat isim atau kata benda. Contohnya lagi nih, syayun. Syayun ya, syayun itu artinya teh. Syayun itu artinya teh. Nah, ketika kita tidak tahu artinya syayun, nah kita cukup melihat dengan kalimatnya ada tanwinnya apa enggak. Ternyata ada tanwinnya. Itu syayun, berarti kalimat isim atau benda. Itu artinya teh. Kemudian ini juga ada lagi labanun. Labanun itu artinya susu. Berarti kalimat isim atau kata benda ya. Kalimat isim. Karena ada tanwinnya juga. Tapi tidak semuanya sih. Cuma kalau kalimat yang ada tanwinnya itu pasti kalimat isim. Kemudian ada kukatun ya. Kukatun itu kue. Ada tanwinnya juga berarti kalimat isim. Kemudian ada halawiyatu. Halawiyatu. Nah, kalau halawiyatu kan enggak ada tanwinnya. Berarti kita cari artinya. Artinya berarti permen. Permen itu kan kalimat kata benda atau isim. Ini ku'ah juga isim tadi ya. Kemudian ada kohwah. Kohwatun itu artinya kopi. Berarti kalimat isim kata benda. Ada ruzun. Nah, ruzun itu artinya nasi. Bisa juga sih diartikan beras, tapi kalau di sini itu gambarnya konteksnya membahas nasi. Berarti kalimat isim. Nah, yang terakhir ada maun. Nah, ini artinya ditanwin. Tanwin domah maun. Maun itu artinya air. Ini juga kalimat isim. Pokoknya kalau kalimat kok ada tanwinnya, ketika kalian ditanya ini kalimat apa? Ternyata kalian nggak tahu artinya. Berarti kalau ada tanwinnya otomatis kalimat itu kalimat isim. Nah, seperti itu. Kemudian kita ini ada sedikit lagi ya. Ini ada al-hiwar. Al-hiwar kita bahas al-hiwarul awal saja. Dikit kok Jumat. Ini Jumat dikit. Al-hiwarul awal itu ada percakapan dari Khadijah dan Hasanah. Khadijah qad taqa jarasurrahah. Jarasurrahah. Kemudian Hasanah hayya bina nadhhab ilal maqsaf. Sama Khadijah dijawab ainal maqsaf. Kemudian sama Hasanah dijawab al maqsaf janiba maktabatil adawatil kitabiyah. Ya. Coba kita artikan, mencoba kita artikan. Dari Khadijah. Pas ini artikan perkata. Qad taqa itu sungguh telah berbunyi. Taqa itu berbunyi. Jaros itu lonceng. Ar-roha istirahat. Berarti qad taqa jarosur roha. Lonceng istirahat atau bel ya. Bel istirahat telah berbunyi. Atau telah berbunyi bel istirahat. Nah, kalau kalian menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu boleh dengan
kalimat yang sesuai. Contohnya gini. Kalau kita artikan secara tekstual atau letterlek, qad daqa telah berbunyi jarosur roha. Bunyi apa? Jarosur roha bel istirahat. Telah berbunyi bel istirahat. Nah, ini kalau kita artikan secara letterlek. Tapi boleh kalian artikan juga dari jarosur roha dulu. Qad daqa jarosur roha. Bel istirahat telah berbunyi. Boleh seperti itu. Kita ya tergantung kalimat yang mudah dipahami yang mana, sama yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian sama Hasanah dijawab, hayya bina nadhabu ilal maqsaf. Hayya bina biasa ya. Hayya bina itu artinya ayo. Nadhabu ini sering banget. Zahaba yadhabu nadhabu. Nadhabu itu kita pergi. Asalnya dari kata zahaba. Zahaba itu pergi. Kalau nadhabu kita pergi, ila itu ke atau menuju, al-maqsaf kantin. Hayya bina nadhab ilal maqsaf, ayo kita pergi ke kantin. Ainal maqsaf, ainal maqsaf, aina itu di mana? Al-maqsaf itu kantin. Di mana kantin? Atau kantin di mana? Sama sana dijawab al-maqsaf janib maktabatil adawatil kitabi. Al-maqsaf berarti kantin, janib ini di samping ya. Kemarin sudah kita bahas janib, kata janib. Maktabatil adawatil kitabi yaitu toko alat tulis. Berarti al-maqsaf janib maktabatil adawiyah ya. Kitabiyah. Maktabatil adawatil kitabiyah. Kantin di samping toko alat tulis, seperti itu. Nah, mungkin ini yang dapat kita bahas untuk kali ini. Nah, nanti kalian coba carikan dari percakapan ini. Dari percakapan ini dua kalimat fiil dan dua kalimat isim. Dua kalimat fi'il dan dua kalimat isim. Fi'il berarti kalimat kerja, kalau isim berarti kata benda. Kata ya, kata kerja sama kata benda. Ini pasti ada kok di antara sini. Ya sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kita mau pintar maka kita harus belajar. Karena meskipun kita terlahir dari seorang doktor atau guru atau profesi apapun, jika kita tidak mau belajar, ya tidak berefek kepada kita. Seperti itu ya. Yang misalnya orang tuanya itu seorang profesor, kalau kita nggak mau belajar ya tidak bisa jadi profesor juga. Makanya kita harus tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.